secara filosofis mungkin Mas Har, Ya. Indonesia ini adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Ketika dia dewasa dan kemudian punya anak, gantian dia durhaka pada anaknya sendiri. Kita kalau bicara soal sistem tata kelola pemerintahan Indonesia yang dicetuskan di tahun 45, itu kan janjane bukan produk Indonesia. Kita sebutlah demokrasi, republik, tata kelola pemerintahan berpartai-partai itu kan tidak pernah ada di kawasan Nusantara ini. Setidaknya sebelum kita dijajah oleh pemerintahan kolonial. Kolonial. Ini satu hal yang saya sebut tadi bahwa Indonesia ini anak yang durhaka pada orang tuanya. Bukan berarti bahwa kalau sebelum kita dijajah itu kita pakai sistem kerajaan, lalu kita harus pakai sistem kerajaan juga. Bukan seperti itu. Tapi mekanisme transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat demokratis rasanya belum pernah ada. Oke. Yang berubah cuma strukturnya. Dari pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional berbasis republik dan demokrasi. Tapi yang jadi persoalan adalah konsekuensinya tidak dilakukan. Saya sering bilang begini, janjane kalau kita sebut negara ini sebagai demokrasi, itu sebagai kedurhakaan, bukan berarti itu keliru. Kan kebenaran itu ditentukan oleh tujuan. Untuk memastikan persatuan Indonesia masih terjaga di tengah ancaman disintegrasi di tahun 45, setelah pemerintahan kolonial pergi, rasanya memang demokrasi itu cukup ideal, Ya. cukup moderat. Ya. Karena dia akan mengakomodasi suara-suara yang beragam. Tetapi kan pilihan itu punya konsekuensi logis. Ya. Bahwa nggak cukup demokrasi itu ada di dalam struktur pemerintahannya. Dia harus ada di dalam kultur masyarakatnya. Ya. Yang ini nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terseriusi sampai hari ini. Jadi struktur pemerintahan kita dibiarkan demokrasi, tapi masyarakatnya dibiarkan feodal. Ya. Nah ini melanggengkan apa yang saya sebut sebagai demokrasi prosedural. Jadi etok-etoknya kita punya pilihan, padahal sudah dipilihin. Sepertinya kita milih di kotak suara, padahal yang menang udah jelas siapa. Yang menang 01 atau 02 tetap sama kebijakannya. Tidak akan berubah nasib kebangsaan kita. Nah, kegagalan di dalam mendefinisikan diri, sekaligus melaksanakan konsekuensi logis daripada definisi itu, yang menurut saya jadi muara dari segala persoalan kebangsaan kita hari ini. Jadi, kita adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu dosa kita pertama. Ya. Oke. Oke. Dosa kita yang kedua adalah, kita ini durhaka pada anak kita sendiri. Jadi ketika kita sudah dewasa dan punya anak-anak bangsa, kita justru malah menjual diri kita. Kita menggadaikan diri kita pada medan perang yang kita jelas nggak akan menang. Saya punya klasifikasi, Mas Har, Mas Helmi, Cak Zaki, dan Mas Jamal. Kalau dalam konteks kapitalisme global, yang nanti ada momen kristalisasinya di Indonesia itu tahun 65, 66 itu, mulai 67, itu ada tiga jenis negara. Negara pertama itu negara CEO. Ini negara yang punya modal luar biasa besar, dia menguasai teknologi yang tinggi, sehingga dia akan menguasai pasar global. Siapapun yang jualan, dia yang paling diuntungkan. Itu negara-negara CEO yang misalnya kita sebut ya, seperti Amerika, yang dalam mungkin berpuluh tahun, sejak puluhan tahun yang lalu itu memang menguasai pasar global. Terus ada negara kedua itu negara mandor, negara manajer. Negara mandor ini adalah negara yang menghubungkan koneksi antara negara CEO dan negara buruh. Negara mandor ini tugasnya adalah mengatur bagaimana kerja keras dari negara buruh itu bisa menguntungkan negara CEO. Sambil supaya negara buruh punya imajinasi bahwa kalau kita kerja keras kita akan jadi mandor. Kita akan dapat promosi. Nah, itu negara-negara seperti India yang memang jadi di kediantaraan itu. Nah, terus negara paling bawah itu negara buruh. Dia yang bekerja keras luar biasa, gajinya luar biasa sedikit, dan memasok sumber daya alam terlalu banyak. Untuk supaya negara mandor dan negara CEO itu bisa jadi negara yang sejahtera. Nah, sepertinya Indonesia itu ada di situ. Dan salah satu momentum kita mendefinisikan diri sebagai negara buruh, lalu kita terlibat dalam gameplay sebagai bagian dari kapitalisme global, itu tahun 67. Sesudah, kalau di bukunya The Jakarta Methods tuh, yang menjelaskan bagaimana 6566 itu tidak hanya soal konflik domestik, tapi itu operasi intelijen global yang memang pengen memangkas imajinasi kolektif bangsa Indonesia pada kemandirian bangsa, pada berdikari kalau istilahnya Pak Soekarno tuh, berdiri di atas kaki sendiri. Buktinya apa? Di 67 itu undang-undang pertama yang disahkan oleh Orde Baru adalah undang-undang tentang penanaman modal asing. Nah, sejak itulah
kita tuh jadi anak yang sudah durhaka pada orang tua, lalu ketika dewasa mendurhakai anak-anak kita. Siapa anak-anak kita? Ya masa depan bangsa ini. Karena sejak ada undang-undang itu, pasar terhadap sumber daya alam bangsa Indonesia diobral luar biasa murah. Hari ini kita sebenarnya tidak terlalu terkejut kalau siapapun presidennya kita nggak sejahtera. Lawang seluruh syarat untuk kita sejahtera udah diobral sekian lama. Ya, artinya dengan penjelasannya Mas Tio tadi itu, gini, ini kan negara tadi punya cita-cita yang mulia tadi itu. Tapi menurut paparannya Mas Tio tadi, dengan model negara yang tidak diikuti dengan pembangunan demokrasi di masyarakat, tidak mungkin, Nggak mungkin. tidak mungkin kan? Menurut saya yang paling penting itu kan jangan sampai jadi waria, Mas Ar. Hmm. Jangan sampai strukturnya demokrasi, kulturnya feodal. Ya, Kalau memang strukturnya demokrasi, ya kulturnya harus demokrasi. Kalau strukturnya mau feodal, ya kulturnya feodal. ya, yang melanggengkan itu siapa? Kalau di teori kejahatan itu ya, kriminal itu, otak dari kriminal itu dia yang memperoleh keuntungan paling besar kan gitu loh. Nek kayak kondisi yang seperti tadi itu siapa yang memperoleh keuntungan paling besar? Saya kalau merefleksikan pasca 45 ya Mas Ar. Kan ada tuh Derrida itu mengungkap satu tesis yang menurut saya menarik, bahwa oligarki global itu tuh sudah terlalu banyak belajar pada kejadian-kejadian besar di abad 20. Misalnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu bikin oligarki itu belajar luar biasa banyak bahwa ternyata penjajahan berbasis militerisme, penjajahan berbasis ya kolonialisme itu sendiri itu tidak efektif. Ya. Sudah tidak laku, sudah tidak efisien karena biayanya terlalu banyak. Dan kalau belajar di Indonesia ini kan VOC aja sudah pernah bangkrut. Diganti kemudian oleh pemerintahan Belanda terus pemerintahan Jepang. Sekarang pasca 45 kita sengaja rasanya ya diberikan ilusi kemerdekaan. Jadi kita punya presiden sendiri, kita punya bendera sendiri, kita punya undang-undang sendiri, kita punya ya seluruh hal yang seolah-olah kita ini merdeka. Aslinya memang dalam ekspresi kosmetik kita merdeka, tapi seluruh keputusan ekonomi dan politik dikendalikan oleh mereka. Artinya dengan bahasa gitu, negara ini menjadi alat paling efektif untuk melakukan penjajahan itu sendiri. Persis. Dan pejabat kita hari ini menikmati jadi mandor daripada oligarki global itu. Makelar-makelar itu. Nah, ini kan ada rakyatnya ini Mas Tio. Ini kalau tadi kan yang menikmati negara sebagai alat efektif untuk melakukan penjajahan itu kan para pejabatnya ini. Pejabatnya oke lah, logis kalau kemudian mereka melanggengkan sistem ini. Mereka dapat bagian. Tapi ini kan 280 juta ini. Nah, rakyatnya ini bagaimana? Melihat kondisinya seperti ini kan ono penjajahan yang mensabotase negara. Kalau aku kurang pas nih durhaka tadi, disabotase di tengah jalan gitu ya. Bentuk NKRI ini kemudian disabotase sebagai alat untuk menjajah rakyatnya sendiri. Nah, rakyatnya ini kan dijajah kok. Gimana ini rakyatnya kita? Mas Tio jangankan sekarang Mas Har. Waktu kita beneran dijajah oleh Belanda dan Jepang saja, itu kan rakyat juga tidak sadar. Tidak sadar bahwa kita sedang dijajah. Dan menurut saya memang problem ketidaksadaran bahwa kita sedang ditindas itu bermula dari kegagalan kita dalam mendefinisikan diri. Kan untuk sadar bahwa kita adalah bangsa yang sedang dijajah, kan kita kudu sadar bahwa kita ini bangsa. Bangsa yang kepiye. Nah menurut saya sampai sekarang, sejak 45, kita itu tidak cukup punya identitas nasional, konstruksi berpikir yang cukup solid tentang apa itu bangsa Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia. Tidak bisa kita bedakan antara bangsa, negara, pemerintah, pejabat publik, ASN, tentara. Ini kan menurut Plato ya. Kalau menurut Plato itu semua hal itu tergantung definisinya. Nah ini definisinya saja itu sudah sejak awal tidak beres. Definisi yang nggak beres pasti menghasilkan problem yang luar biasa. Tapi mungkin ini Mas Tio, kan negara begawan seperti itu. Dengan kondisi kita yang sudah terjajah secara epistemik ini, untuk menuju mempunyai kesadaran dan menuju kepada negara begawan itu bagaimana langkah-langkahnya? Memang kita harus membongkar suprastrukturnya Mas Yam. Oke. Diksi yang paling sering disebut aktivis itu kan revolusi. Revolusi kan tidak selalu kita itu ngejar presiden yang sekarang berkuasa lalu kita ganti gitu, tidak selalu begitu. Revolusi itu intinya kan sebenarnya meretas suprastruktur yang ada. Makanya 98 itu tidak layak kita sebut revolusi karena memang bukan revolusi. Yang terjadi reformasi mau ganti pemainnya, tapi suprastrukturnya tidak pernah diubah. Nah suprastruktur ini kan jaringnya macam-macam. Ada secara epistemik tadi. Terus yang paling secara statistik bisa kita kejar itu kan secara ekonomi.
setiap negara merdeka pasca Perang Dunia Pertama Kedua itu kan selalu merdeka dalam keadaan yang miskin. Lalu secara ekonomi dia dibantu oleh oligarki, entah oligarki di dalam negerinya maupun di luar itu. Ya. Maka dari itu negara yang merdeka akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Nah, ketimpangan ekonomi ini salah satu unsur di suprastruktur yang bikin sampai kapanpun yang kita akan terjajah. 50 orang terkaya di Indonesia sekarang itu kan hartanya setara dengan 55 juta rakyat Indonesia misalnya. Itu secara ekonomi. Tadi secara mentalitas. Mental. Terus secara morality juga kayaknya perlu diretas, Mas Jamal, bahwa apa sih yang menurut kita baik, apa sih yang menurut kita buruk. Kalau kita kaya sambil nginjek kaki orang, apakah itu kebaikan atau itu keburukan? Hari ini kan moral kita itu udah krisis luar biasa. Kita tuh rela nginjak teman kita demi kita bisa naik dipromosikan jadi pejabat tertentu. Dan itu sangat terlihat sekarang itu dengan fenomena SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Jadi fenomena orang yang senang menjilat itu sebenarnya menunjukkan krisis moral yang luar biasa. Karena harga diri jadi udah nggak ada. Jadi jangankan moralitas ya, harga diri banyak gak ada kok. Sampai orang rela jilat demi posisi tertentu atau demi proyek tertentu. Memang banyak yang harus kita retas dalam suprastruktur itu. Tadi di antara lah saya sebut mentalitas yang inferior, ekonomi yang timpang, sama moralitas yang sudah begitu krisis. Nah, revolusi ini ya secara teoritis mungkin bisa kita bagi jadi 3 hal, Mas Jamal. Revolusi struktural, revolusi prosedural, dan revolusi kultural. Revolusi struktural itu biasanya terjadi dalam tempo yang singkat, tapi butuh energi yang luar biasa. Itu kayak terjadi di Prancis. Ketika Raja Louis itu dipenggal kepalanya, itu revolusi struktural. Karena struktur yang ada dihancurkan, bung, dengan seluruh kekuatan rakyat. Pertanyaannya untuk kita semua kan, kira-kira dengan suprastruktur yang ada di Indonesia, dan mentalitas masyarakat kita sekarang, mungkin nggak itu terjadi. Saya sering ngomong ke teman-teman aktivis yang bicara soal revolusi. Rasanya kalau kita memang mau serius melakukan revolusi secara struktural, kita itu butuh energi yang paling tidak setara dari seluruh energi yang keluar untuk 45. Jadi kalau hari ini kita mau melakukan revolusi struktural untuk pemerintahan Prabowo Gibran misalnya, kita tuh butuh energi yang setara dengan 45. Karena kurang lebih sama. Kalau dulu dijajah ya kita kurang lebih relasinya sekarang antara rakyat dan pemerintah itu bukan relasi kebangsaan, itu relasi kolonial. Kalau kita mau jujur, kayaknya tidak bisa ini revolusi struktur. Yang kedua itu kan revolusi prosedural, yaitu perubahan-perubahan suprastruktur yang sekiranya itu prosedurnya disediakan oleh konstitusi. Meskipun ya jelas konstitusi kita menjadi bagian yang mendukung kapitalisme global. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin ya. Karena kita punya misalnya sistem impeachment. Presiden wakil presiden bisa kita impeach ketika dia melakukan pelanggaran pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, terhadap konstitusi. Atau mekanisme pemilu. Itu kan prosedurnya tuh. Kalau kita mau punya pemimpin yang baik, pemimpin yang mungkin akan menyelesaikan berbagai persoalan dengan meretas suprastruktur yang ada, ya bisa kita dengan mengajukan pemimpin lewat pemilu, lalu dia memimpin, lalu kita bisa jadi lebih baik. Gitu. Persoalannya adalah kita harus benahi dulu nih prosedur yang ada. Prosedur itu ya berbasis konstitusinya yang terekspresikan lewat lembaga-lembaga yang ada. Artinya tidak cuma konstitusi ya. Partai-partai politik sekaligus lembaga negara kayak KPU, Bawaslu itu juga harus dibenahi dulu kalau mau lakukan revolusi prosedural. Nah, yang terakhir itu revolusi kultural, Mas Jamal. Revolusi yang basisnya itu pada kebudayaan, mentalitas dan moralitas bangsa kita. Yang ini waktunya perlu sangat panjang. Orang yang terlibat harus luar biasa banyak. Tetapi ini lebih efektif karena yang diretas adalah langsung pada epistemologinya. Kan dari epistemologi lahir aksiologi dan ontologi, lahir nilai dan realitas. Nah, kalau kita bisa retas epistemologinya, masalah di Indonesia mungkin akan bisa selesai. Tapi kita butuh waktu yang luar biasa panjang. Dan bahkan tidak hanya berhenti di kita ketika masih hidup, bahkan nunggu anak cucu kita lahir dulu. Baru revolusi kultural itu bisa terjadi. Kuncinya apa? Ya dengan seluruh kemampatan yang ada di dalam sistem kita, di dalam suprastruktur kita, ya kita harus lakukan segala konsep atau ruang-ruang alternatif. Kalau ekonomi, ya kita harus lahirkan ekonomi alternatif. Pendidikan, kita harus lakukan pendidikan alternatif. Karena hanya dalam alternatif itulah kemungkinan-kemungkinan revolusioner itu bisa lahir. Kalau masih di dalam gameplay yang sama, itu nggak akan bisa. Membayangkan akan ada pemimpin revolusioner dari partai politik yang sejak dalam dirinya itu tidak demokratis, itu susahnya minta ampun.